Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasari. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Dalam video ini, saya ingin membahas tentang tren AI dalam digital strategi marketing pada sektor e-commerce. Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Google, Temasek, and Bain & Company yang dikutip oleh Detik.com, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 1.672 triliun atau setara dengan 100 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan sektor e-commerce sebagai kontribusi utama. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Persaingan antar platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, maupun TikTok Shop menjadi sangat ketat sehingga mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran digital agar mampu menarik dan mempertahankan para pelanggannya. Pemanfaatan AI dalam digital marketing kini menjadi salah satu tren utama yang mengubah cara perusahaan dalam berinteraksi dengan konsumennya. Analisis data pelanggan, segmentasi pasar yang akurat, serta konten-konten produk yang menarik dibantu dengan menggunakan AI. Selain itu, ada chatbot AI juga yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor e-commerce. Dengan chatbot AI, layanan pada pelanggan e-commerce yang berjalan selama 24 jam sehingga membuat e-commerce menjadi lebih terpercaya. Lalu ada penggunaan AI dalam digital marketing. Di sini saya akan mengambil dua dalam penggunaan yaitu chatbot dan juga customer personalization. AI dalam Customer Personalization memiliki 4 poin. Yang pertama adalah menganalisis data perilaku konsumen. Yang kedua adalah segmentasi pasar lebih akurat dan juga otomatis. Yang ketiga adalah menampilkan rekomendasi produk-produk yang relevan. Yang keempat yaitu meningkatkan engagement conversion rate dan juga customer relation. Lalu ada AI dalam chatbot. AI dalam chatbot juga memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu memberikan layanan pada pelanggan selama 24 jam full. Yang kedua memberikan informasi promosi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar produk. Dan yang ketiga membantu proses pembelian sehingga mencapai tahap checkout. Yang keempat adalah meningkatkan kepuasan dan juga pengalaman para pelanggan. Lalu ada juga dampak strategis dalam penggunaan AI pada e-commerce. Yang pertama itu adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan customer journey. Yang ketiga adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data. Lalu ada analisis berdasarkan konsep digital marketing. Konsep digital marketing memiliki 4 poin. Yang pertama adalah customer journey. Customer journey adalah suatu tahapan pengalaman yang telah dilalui oleh konsumen sejak pertama kali mengenal sebuah brand ataupun produk sehingga menjadi pelanggan setia. Lalu ada digital funnel. Digital funnel adalah konsep yang menggambarkan proses bagaimana prospek atau calon pelanggan bergerak mulai dari awalnya, yaitu awareness, menuju conversion bahkan loyalty. Lalu yang ketiga ada content marketing. Content marketing adalah strategi berbasis pembuatan dan distribusi konten bernilai untuk menarik, mengonversi, dan mempertahankan para pelanggannya dan juga meningkatkan penjualan dalam e-commerce tersebut. Dengan contohnya seperti konten-konten video di TikTok ataupun di Instagram ataupun ada yang tampil di YouTube. Lalu yang terakhir ada analisis data. Analisis data adalah cara perusahaan mengetahui data konsumen dan transaksi yang menjadi kunci strategis pemasaran digital. Laporan seperti riset e-commerce menunjukkan pentingnya data dalam meningkatkan kepuasan dan performa penjualan.
Lalu selanjutnya ada dampak positif tren AI dalam digital marketing. Yang pertama ada dampak terhadap bisnis. Dampak terhadap bisnis yaitu adalah yang pertama, satu, efisiensi operasional meningkat. Yang kedua adalah peningkatan conversion rate melalui personalisasi berbasis data. Yang ketiga, mengambil keputusan lebih akurat. Yang terakhir adalah pengurangan biaya customer service. Lalu ada dampak terhadap konsumen. Dampak terhadap konsumen secara positif yaitu adalah respon lebih cepat dan juga real time, rekomendasi produk lebih relevan, pengalaman berjalan lebih personal, tapi ada risikonya juga, privasi dan penyalahgunaan data. Lalu yang ketiga, ada dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat yaitu adalah transformasi pola konsumsi digital, peningkatan literasi digital, distribusi tenaga tradisional, dan isu etika dan perlindungan data pribadi. Lalu ada dampak negatif dalam tren AI dalam digital marketing. Yang pertama, dampak terhadap bisnis yaitu ketergantungan tinggi pada teknologi AI, biaya implementasi dan maintenance cukup besar, risiko kesalahan algoritma dalam analisis data, potensi hilangnya sentuhan human dalam komunikasi brand. Lalu ada dampak terhadap konsumen. Yang pertama adalah ancaman kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Lalu ada personalisasi berlebihan, terasa invasif, konten otomatis kurang autentik dan manipulatif. Lalu konsumen sulit membedakan konten asli dengan konten AI. Yang ketiga ada dampak terhadap masyarakat. Yang pertama adalah pengurangan dampak lapangan kerja di sektor tertentu, kesenjangan digital semakin besar, penyebaran misinformation atau deepfake lebih mudah, dan isu etika penggunaan AI dan privasi publik. Rekomendasi strategi digital marketing berbasis AI yang pertama adalah hyper personalization strategi, yang kedua conversational marketing optimization, yang ketiga adalah predictive customer targeting, yang keempat ada AI powered content creator and testing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.